Berikutnya kita simak juga informasi terkait ini aksi kriminal nih Ustaz. Ada seorang pria berusia 52 tahun, dia tewas ditebas tajamnya celurit karena diduga menjadi penyebab retaknya rumah tangga tersangka dengan mantan istrinya. Tersangka yang diselimuti dendam gelap mata saat memergoki korban berduaan dengan mantan istrinya. Bangunan warung di pinggir jalan di Desa Sumberwono, Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur dalam kondisi tertutup dengan garis polisi yang menandakan tempat kejadian perkara. Di tempat inilah Sugeng Rianto, pria 53 tahun tewas dibacok celurit oleh Supriyono, pria 43 tahun, akibat gelap mata karena diselimuti cemburu buta. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut adalah didasari dengan rasa dendam, rasa sakit hati, di mana di sini kami bisa jelaskan bahwa memang istri dari tersangka itu menikah lagi dengan korban, dan mana tersangka tidak terima karena beranggapan istrinya diambil oleh si korban, sehingga ada beberapa kali kejadian perkelahian antara korban dan tersangka ataupun pelaku. Peristiwa mengerikan yang terjadi pada Sabtu malam meninggalkan trauma mendalam bagi Anik Haryati, istri korban. Anik menjadi saksi suaminya dibunuh tersangka yang merupakan mantan suaminya. Anik dan korban telah menikah siri sejak 3 bulan lalu. Korban baru 2 hari sebelum kejadian tinggal di warung tersebut. Korban atas nama Sugeng, pada kejadian pukul 10 malam tadi, tersangka mendatangi rumah dari korban dan kemudian terjadi adu mulut dan kemudian melakukan penganiayaan yang akibat penganiayaan tersebut korban meninggal dunia. Tersangka kini berada di tahanan Polres Mojokerto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim, ini bisa dibilang poinnya tidak bisa mengendalikan emosi ya Ustaz. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat tiba-tiba di posisi kita menjadi gelap mata terhadap sesuatu? Ya, mulai mentalik ya. Jadi intinya saya teringat bahwa kebaikan yang satu akan membawa kebaikan yang lain yang lebih baik. Keburukan yang satu akan membawa kepada keburukan yang lain lebih buruk. Jadi jangan sampai kita mendekati keburukan yang akhirnya mengajak untuk melakukan yang lainnya. Nah inilah ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dosa yang kecil itu jangan, karena dosa yang kecil itu yang membawa kepada dosa besar. Nah ini kan kalau kita lihat kasusnya dari mulai perselingkuhan, dari mulai perkelahian sampai pembunuhan, itu kan semuanya diawali dengan tadi hal-hal yang remeh yang akhirnya kemudian jadi besar malah jadi dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Nah saya melihat jauhilah kemaksiatan, jauhilah hal-hal yang tadi yang membawa kepada keburukan tadi. Tapi kalau seandainya tadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan emosi, tentu pertama Rasulullah mengajarkan kita kalau kita marah sambil berdiri, duduklah. Kita duduk, masih marah, kita tidur. Kalau tidur masih marah, tempelin ke tanah, kita berwudu. Jadi artinya yang namanya amarah itu harus bisa dikendalikan dengan cara kita tidak kemudian banyak bergerak atau merendahkan diri, karena sifat marah itu seperti api di dalam dada itu mengalir seperti panasnya api yang kemudian ingin terbakar dan kemudian keluar. Sifat api kan membakar dan membesar gitu. Nah ini untuk melawannya kita harus kemudian tawadu, mengecil ya, mengecil, merendahkan diri ya, beristighfar sebanyak-banyaknya agar supaya kita terlindungi dari amarah tadi. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setelah pulang dari peperangan perang Badar yang sangat besar, Allah mengatakan bahwa yang lebih besar dari perang Badar adalah perang melawan diri sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengendalikan emosi, mengendalikan amarah kita sendiri, dan itulah orang-orang yang sebetulnya menang. Yang itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Baik, Ustadz. Luar biasa ini dapat insight begitu banyak, saya juga sebagai yang bacain beritanya.